Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm ba'dal asr, yaumul itsnin 23 September 2024. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Qala ta'ala babu man sabadaha wa qad Allah. Qala Allah ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala yudini ibnu adam yasubud dahra wa ad-dahru wa qalbul layla wa nahar. Wa fi riwayah la tasubud dahra fa inna Allah wa ad-dahru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bab man sabad dahra faqad Allah. Qala Allah ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla yudhini ibnu adam yasubud dahra wa ana ad-dahru wa qalibul layla wan nahar. Wa fi riwayah la tasubud dahra fa inna Allah huwa ad-dahru. Bismillah. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala babu man ada Allah faqad babu man sabad dahra faqad Allah. Wa qala Allah ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala yu'dini ibn adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr uqallibu al-layla wan-nahar. Wa fi riwayah qala la tasubbu ad-dahra fa inna Allah huwa ad-dahr. Bismillah, qala al-muallif rahimahullah fi sahih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna akhna'a ismin indallah rajulun tusamma malikal amlak la malika illallah. Qala Sufyan mithlu syahana syah. Wa fi riwayah aghyadu rajulin allallahi yaumal qiyamah wa akhbathuhu qauluhu akhna'a yakni awda'a. Di dalam hadis ini al-muallif ingin menjelaskan tentang permasalahan tauhid dari segi nama seseorang. Maka nama terserah dari orang tua yang memberikan nama kepada anaknya. Mau dinamakan anaknya nama dari orang ajam ataupun nama dari Arab, maka terserah. Mau diberikan nama bintang film atau binatang film, maka terserah. Yang jelas nama di sini ada hubungannya dengan orang yang diberi nama. Maka tidak seperti pepatah dari Inggris mengatakan just the name. Tidaklah hanya sekedar nama. Di dalam Islam nama mempunyai makna, bukan hanya sebuah nama. Maka di antara nama-nama yang dilarang di dalam Islam, memberikan nama dengan sifat-sifat yang berhubungan dengan rububiyatillah. Maka di sini tidak boleh karena menyaingi Allah. Dan kita sebagai hamba Allah yang melaksanakan tauhid, mengesahkan Allah, maka melaksanakan tauhid dalam beribadah. La ilaha illallah, tidak ada peribadatan yang hak kecuali Allah.
dan melaksanakan tauhid dari asma dan sifat. Mentauhidkan Allah dari nama-nama yang pantas diberikan kepada Allah dan sifat-sifat yang diberikan kepada Allah, dan diantaranya melarang nama-nama manusia yang berhubungan dengan sifat rububiyah. Maka disebutkan di dalam hadis inna ahna'a, dan nanti ditafsirkan ahna'a ay awda'a, dari serendah-rendahnya nama di sisi Allah, rajulun tusamma, seseorang yang diberikan nama Malikil Amlak. Maknanya Malik, pemilik dari hari akhirah. Maka di sini tidak pantas seorang hamba diberikan nama Malikul Amlak, pemilik dari segala makhluk, pemilik dari keputusan-keputusan yang akan Allah berikan di hari akhirah. Maka la malika ilallah. Maka Nabi mengatakan ilahnya karena tidak ada secara mutlak kepemilikan bagi seorang hamba, itu semuanya adalah milik Allah. Qala Sufyan, berkata Sufyan, mithlu syahanasyah. Makna syahanasyah adalah bahasa asing yang maknanya adalah Malikul Amlak, raja dari segala raja. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, innallaha yaqbidu al-arda wa yatwis sama as-sab'ah, bahwa Allah di hari kiamat kelak akan melipat dan menggulung jazakallahu khair dari langit, dan melipat dari langit dan menggulung dari bumi. Kemudian berkata, Anal Malik, aina mulukud dunya. Maka aku adalah raja di raja. Maka mana raja-raja dunia yang dulu sombong untuk tidak sujud kepadaku seperti kebanyakan para raja, dan diantaranya Fir'aun yang menyebutkan ana rabbukumul a'la. Maka di sini menjadi pendalilan juga bahwa Allah Jalla wa'ala, He is the one and only. Dialah satu-satunya yang berhak menjadi raja di hari kiamat kelak. Maka dia akan mengatakan, aina mulukud dunya, mana malik-malik dulu di dunia yang sombong. Sekarang tidak ada apa-apanya. Maka seseorang dinamakan Malikul Amlak, rajanya dari segala raja yang memiliki segala yang dia ciptakan, itu tidak pantas. Itu masuk kepada tasbih, masuk kepada penyepertian dengan Allah dari segi nama. Maka kita ahlu tauhid mentauhidkan, maknanya mengesahkan, menjadikan Allah itu satu dalam berbagai sifat, dalam berbagai nama, dan dalam berbagai peribadatan. Maka kita beribadah hanya kepada Allah, dan begitu pun menetapkan nama-nama yang agung hanya untuk Allah. Tidak boleh ada makhluk yang berserikat dan berkongsi dengan nama Allah Jalla wa'ala. Maka hadis yang pertama dari Abi Hurairah, maka di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan berkata Imam Ahmad diriwayat bahwa dia bertanya kepada rawi Abu Amr, apa itu al-akhna? Maka dikatakan awda. Maka di sini ditafsirkan makna akhna'a ay awda'a, yang paling rendah. Dan riwayat, dan makna riwayat maknanya di lafaz Imam Muslim, aghyadu rajul, maka seburuk-buruknya seseorang, atau aghyadu bimakna membuat masalah, membuat sakit hati,
Maka seseorang sangat membuat sakit hati kepada Allah di hari kiamat. Wa ahbathuhu, dan dia orang yang paling buruk di sisi Allah. Maka disifatkan di sini orang-orang yang bernama Malikul Amlak dengan sifat-sifat yang buruk, seperti dia itu ahbathuhu, paling buruk, dan awda'a, paling rendah. Mereka orang-orang yang menamakan diri Malikul Amlak. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah larangan memberikan nama kepada anak-anak kita atau siapapun yang kita berikan nama Malikul Amlak, raja dari segala raja, rajanya di hari kiamat kelak dan seterusnya. Ini tidak pantas diberikan kepada manusia, karena ini adalah hak Allah, sifat rububiyatillah. Maka larangan di sini sebabnya dari permasalahan tauhid, di mana dia seakan-akan menyepertikan dengan nama-nama Allah yang tidak pantas bagi makhluk, hanya diberikan untuk Sang Pencipta. Dan yang bisa kita ambil juga di sini disebutkan bahwa penyebab dari larangan ditafsirkan dengan awda'a dikarenakan menserikatkan nama. Dan seorang muwahhid harus mengesahkan Allah dari segi nama, sifat, dan peribadatan. Dan juga ditafsirkan oleh Sufyan bahwa Sufyan berkata seperti syahana syah. Maksudnya tidak mesti maknanya itu atau lafadznya itu harus Malikul Amlak. Maka bisa jadi dengan lughah ajami, syahana syah, yang maknanya seperti itu. Atau bahasa Indonesianya raja segala raja. Nah, ada nama seorang namanya raja, rajanya hari kiamat misalnya. Maka tidak boleh. Jadi yang menjadi poin bukan lafaz Arab saja Malikul Amlak, tetapi juga dengan nama-nama ajam, bukan dari Arab, namun semakna dengan itu. Maka ditafsirkan oleh Sufyan mithlu syahana syah, yang maknanya Malikul Amlak, syahana syah itu. Maka di sini larangan bisa jadi diniatkan dan bisa jadi tidak diniatkan. Yang jelas terlarang. Maka inilah yang bisa kita berikan. Kesimpulannya kita sebagai muwahhid, maka kita memberikan nama untuk anak-anak kita, nama-nama yang berhak sesuai sifatnya sebagai makhluk ciptaan Allah. Maka tidak boleh kita meninggikan derajat dari penamaan sampai-sampai namanya itu menjadi menyelisihi tauhid ar-rububiyah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.